Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan budidaya hasil buatan kelompok kami. Halo semua, jadi di sini kami juga menunjukkan goodie bag yang bertema Wonderful Papua. Mengapa sih kita ngambil tema yang berjudul Wonderful Papua? Karena Papua adalah tanah mutiara hitam yang menyimpan surga wisata. Halo, di sini aku bakalan ngejelasin apa aja yang aku gambar di sini. Jadi yang pertama ada tarian Langga Buah, di mana tarian ini melambangkan kesetaraan gender. Dan yang kedua ada pakaian adat. Yang perempuan di sini memakai yang namanya madikungu dan laki-laki memakai pakaian yang namanya makuta. Bisa ngomong lagi? Aceh terkait dengan budaya Islamnya. Maka dari itu kita di sini meletakkan bulan sebagai latar di belakangnya untuk mempresentasikan bahwa budaya Islam sangat melekat bagi provinsi Aceh. Terutama di sini kita adakan kaligrafi sebagai kesenian Indonesia dan Arab yang bersatu padu. Dari pelajaran PPKN yang telah kami kerjakan, dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki banyak keberagaman dari Sabang hingga Merauke yang harus kita lestarikan dan kita budayakan. Yo, halo semua. Jadi, perkenalkan saya Narendra sebagai perwakilan dari kelompok saya yang akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama ada Natasha Huta Barat, kemudian ada Nabila Lisniawati, kemudian Hafiz Nurhoir, dan terakhir ada Gabriela Yandika Lestari. Oke, jadi di sini kami akan mempromosikan hasil karya kami yaitu tote bag yang mana akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Silahkan. Sini saya akan memperkenalkan Glory Go Flag yang artinya kepanjangan dari Fun to Find dan Treasure yang artinya bersama-sama mencari kejayaan. Kemudian kami menggunakan teknik nyablon untuk mewarnai tote bag ini. Di sini kita ada Nusa Tenggara Timur yaitu dengan ciri khas komodo dan ikan kakap dan ikan tuna. Kemudian ada Sulawesi Utara yang mempunyai ciri khas rumah adat Minahasa yaitu Halewangko. Kemudian hewannya juga tersebut yaitu penyu. Terus ada dari Sumatera Utara yaitu makanan tradisionalnya yaitu Bika Ambon dan rumah tradisionalnya yaitu rumah bolon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Nama saya Vincent Sisbara. Saya Syifa Nurnesita. Saya Cika Aurea Salsabila. Saya Selvinar Tati. Saya Tusari Pratama. Kami akan memamerkan sekaligus mempromosikan hasil karya kami. Karena ada Sumatera Selatan. Jadi dari Sumatera Selatan kami memasukkan jembatan Ampera sebagai lambang yang identik di Palembang, dan juga ada makanan khas dari Palembang yaitu pempek. Nah, dan di sini ada hewan endemiknya yaitu gajah Sumatera dan rumah adatnya yaitu rumah limas, dan ini adalah baju pakaian adatnya. Selanjutnya ada dari Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan terdapat bunga Begonia sibalensis, tari Pakarena, dan rumah adat Tongkonan. Dan di sini ada burung julang Sulawesi Selatan, dan di sini ada makanan khasnya adalah es pisang hijau, dan di sini ada baju adat Hodo. Selanjutnya ada Kalimantan Selatan. Di sini ada rumah bumbungan tinggi. Terdapat dari ciri khasnya yaitu punya atap genteng yang sangat menjulang tinggi, berbentuk segi empat, agak cecer genjang. Kedua ada Tugu 17 Mei. Yang Tugu ini ciri khas banget dari daerah Kalimantan Selatan. Kedua ada baju pun galung pacinan, ciri khasnya dari baju adat dari Kalimantan Selatan. Terus ada mandau, ada juga makanan khasnya yaitu soto banjir, dan batiknya batik adat Kalimantan Selatan. Sekian dari kelompok kami. Jika berminat silakan hubungi nomor yang ada di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku udah di kelas 8 mau mempromosikan tote bag. Itu ada Jawa Barat, juga ada tadi Jaipongan, ada
ada megamendung batik, ada makanan dari serabi namanya, terus ada gedung sate. Nah, sini juga ada angklung. Saya dari Kalimantan Barat. Sini ada rumah panjang, terus ada hewan khasnya yaitu orangutan, terus di sini ada senjatanya juga. Dan ini batik khasnya. Oke, jadi saya akan menjelaskan tentang Sumatera Barat. Nah, ini tuh rumah adat di Sumatera Barat itu ada rumah gadang. Nah, yang ini tuh tariannya itu tari piring. Yang ini tuh makanan khasnya itu berupa nasi padang, dan yang ini tuh bunga rafflesia. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Lihat awan di sana berharap mengikutiku, pasti dia pun tahu ingin aku lewati lembah hidup yang tak indah, nami mesti jalani berdua denganmu, pasti lebih baik. Aku yakin itu bila sendiri hati bagai langit berselingkuh jauh. Hindari plastik dengan menggunakan goodie bag. Promosiin Amarsyah Wastika perkenalkan dulu saya Renan Al-Hakim kelas 8 dan ini kameramennya Fiorentina. Harap berkumpul nama tersebut. Makasih Bu. Makasih udah membeli produk kita Bu. Semoga itu ya Bu. Semoga berkah Bu, amin. It's electric every time we touch. I've been living for this head rush, but sometimes it's too much. If we never try, how will we know, baby, how far this thing could go? Give me a sign if I'm on your mind. I don't wanna fall in love alone. That's understanding. Halo guys, jadi ini aku mau ngejelasin nih tentang topik kita. Nah ini itu tentang Provinsi Yogyakarta. Boleh majuan ke depan ya guys. Nah ini ada penarinya, penari khas Yogyakarta. Terus aku juga bikin ada makanan gudeg. Wah makanan Yogyakarta banget kan. Kalau Jogja pasti ingetnya itu adalah gudegnya guys. Lanjutnya lagi ke sebelahnya ini aku tambahin motif batik. Terus atasnya juga aku tambahin lagi tugu khas Yogyakarta. Ikonnya Yogyakarta banget nih guys. Terus buat kanan kirinya aku tambahin motif bunga. Dan atasnya ini aku tambahin aksara Jawa yang artinya ini adalah Jogja. Aku juga tambahin istimewa ya guys. Terus kalau mau lihat belakangnya ini ada gunungan. Nah gunungan ini tuh biasanya ada di wayangnya Yogyakarta. Terus aku juga tambahin ada tulisan Yogyakarta pakai tulisan Tempo Jadul. Jadi sekian, dadah. Halo teman-teman, jadi di sini aku pengen ngejelasin tentang gambar yang udah aku lukis di goodie bag khusus Provinsi Banten. Jadi yang pertama ada Masjid Agung yang ada di Banten dan itu merupakan salah satu ciri khas yang ada di Banten. Terus yang kedua ada rumah adat suku Baduy yang bernama Sulah Nyanda. Terus yang ketiga itu ada Badak Berjula 1 yang merupakan hewan terlindungi yang ada di Banten karena
populasinya sih yang sudah hampir punah. Terus yang terakhir itu aku melukis pantai-pantai yang memiliki banyak pantai yang ada di Banten. Jadi Banten itu mempunyai banyak sekali pantai. Jadi aku menggambar pantai di sini. Terus belakangnya aku ada menggambar batik khas Banten yang bernama Pamaranggen yang diambil dari orang yang memiliki satu tempat pembuatan keris yang akhirnya diangkat menjadi batik. Halo teman-teman. Ini kita mau jelasin tentang daerah Lampung. Di Lampung ini ada pakaian adat untuk pernikahan yang namanya papadun. Kemudian di Lampung juga ada namanya gajah. Gajah ini berasal dari Sumatera. Ini adalah Menara Singgar. Kemudian di sini adalah senjata tradisional khas Lampung yaitu bernama badik. Nah, dan ini adalah nusesat. Terus ini adalah pakaian adat. Dan ini adalah pakaian adat pernikahan di Lampung buat laki-laki. Dan ini adalah Lampung. Kalau dari ada itunya segala seni-seninya ini tidak ternilai. Tidak ternilai, tapi ini bagus. Kalian berapa pasang harganya? Pasang harganya kita menurut rating ibu aja. Ini kalau ini modalnya cat akrilik sama harga tasnya 6.000. Ya dari modal dari apa? Totalnya deh untuk kertasnya 10 berapa 6.000. Ininya berapa? Catnya? Itu takutnya nanti kita kemurahan ya beli ya. Cat udah lama sih Bu, udah bekas SM jadi nggak beli. Oh gitu. Ini bagus, aku suka. Gocap gimana Oh gocap? enggak Bu, dibeli Harus sesuai dengan ukuran dompet. Iya. Kalau kira dong. Kalau tata nilai kan banyak ya, 200.000 juga bisa. Tata ini kan Itu juga bisa. 1 juta bisa. Kalau ada yang beli nggak guru? Iya takutnya nanti murah banget bener. Nanti bener beli murah banget nanti gitu kan nggak enak ya. Nggak apa-apa Ibu. Kita kan udah ada yang beli belum? Belum. Ukuran kantong bunur aja. Belum ada Ibu. Ini pertama Bu, pelanggan pertama nih Bu. Tapi ini bisa dihilangin nggak sih? Apanya? Bisa pakai penghapus. Ini kalau dicuci gimana? Oh iya, kalau dicuci gimana? Luntur Bu. Belum dicek Bu. Kalau saya kan dulu pernah pakai kaos ya Bu. Kalau dikecek pasti bakal hancur. Tapi kalau direndam doang gitu? Rendam doang. Kayaknya enggak. Harusnya kalau mahal mah enggak ya. Kalau misalnya apa gitu. Aku pengen beli tapi aku takut kemurahan belinya, nanti diomongin lagi sama 10.9 lah, 10.8. Enggak Bu. Kita tutup mulut kok Bu. Enggak Bu. Ini penilaian Ibu aja. Jogja lagi. Penilaian Ibu aja mau berapa? Berapa Bu? 50.000. Monggo dibawa Bu, monggo dibawa. 35. Bagus ya. Aku takutnya ini tidak menghargai Ya gitu. cuman ini kalau dicuci luntur jadi jelek. Iya. Sayang ya. Soalnya ini putih jadi pasti akan sering Kotor, dicuci. kalau kotor. Udah Bu, ulang lagi. Kalau ini bukan akrilik ya? Bukan, spidol doang. Kalau spidol, kok spidol bisa gitu sih? Bagus ya. Ini snowman. Yang spidol papan tulis permanen. Rapihan begini sih ya sebenarnya. Iya. Kalau sana rada Tapi ini ya kalau dicuci. Kalau permanen enggak? Serius? Iya. Ini aja ding ya nggak permanen, nggak dibu cuci nggak hilang. Padahal ini nggak permanen. Ini aku suka sih. Ayo Bu. Ibu beli 50.000. Alhamdulillahirobbilalamin. Tapi jangan diomongin. Enggak Bu. Tenang, santai Ibu. Ini hanya rahasia kita dan Pak Vino saja. Iya betul. Ada kembalian nggak? Nggak ada lagi. Nggak ada lagi kembalian. Ini kerja Bu. Bu Angesti punya 50.000 enggak? Terima kasih Ibu. Semoga senang sama hasil. Mudah-mudahan ini cuci nggak luntur. Amin. Iya, yang lain ada. Kok yang lain ada yang di? Oh itu tergantung. Itu boleh sih sama Pak Vino disablon atau nggak manual? Iya. ini bernilai. Iya, ini lebih effortnya lebih banyak. Alhamdulillah. Terima kasih. Masih bikin di pelajaran PKN.
juga menjadi ciri khasnya. Terus yang kedua ini ada rumah suku Baduy. Terus yang ketiga ini ada apa Bu? Tebak ini apa? Apa ini? Apa? Ini ada di Banten loh. Binatang khas Banten. Ini badak bercula satu, cuman modelannya senyum, biar bahagia terus kalau dilihat. Terus ini ada pantai-pantai yang ada di Banten. Banten kan banyak pantainya ya Bu, jadi di sini aku ada bikin pantai juga. Terus di belakangnya ini ada batik khas Banten, itu namanya Pamaranggen. Jadi ini sebenarnya daun-daun gitu. Jadi ada warna coklat-coklatnya, ada hijau-hijaunya gitu. Jadi itu dia yang aku lukis di tote bag ini untuk mewakili provinsi Banten. Nah, jadi menurut Ibu nih kalau dijual nih kisaran berapa harganya? Biasa kan harga biasa itu di supermarket atau di Superindo kita beli ini 10.000 ya, 10.000 dengan ini ya, dengan gambar ini. karena memang ini. Nah, boleh nggak bertanya Ibu? Nah, kamu tahu nggak ini kan seperti ibadah ya, masjid dilambangkan Masjid Agung yang ada di Banten. Kenapa digambarkan Masjid Agung di Banten? Tapi Banten itu pasti ada kelebihan tentang apa? Menurut saya karena tahu saya itu di tahun-tahun zaman dulu itu Banten kayak merupakan salah satu tempat buat agama Islam juga di apa namanya itu buat perkembangan agama Islam, dan ini salah satunya lah bangunannya. Karena seperti kalau Masjid Agung itu lah apa namanya simbol religius rumah ibadah Islam yang Masjid Agung di tempat itu mesti kebanggaan bagi masyarakat Banten. If I'm on your mind. Aisyah Bilqis, saya mata penasaran Indo. Di sini kita mau menjelaskan proyek yang provinsi Maluku. Oke. Dari atas ada burung cendrawasih yang dari Maluku, dan di sini juga ada tadi Maluku yang ada di Maluku. Nah, di sini ada bunga anggrek, yaitu bunga anggrek larat yang ada di Maluku. Dan di sini juga ada pakaian adat dari Maluku. Nah, di sini kita taruh pantai karena itu melambangkan pantai-pantai yang ada di Maluku. Hai, saya Herunisa Ramadhani. Jadi sini saya akan menjelaskan tentang apa aja yang ada di Jawa Timur. Yang pertama itu ada Tugu. Ini tuh Tugu yang ada di Surabaya atau sering disebut itu Tugu Pahlawan. Selain ada Tugu Pahlawan juga ada Tugu yang terkenal di Surabaya dengan ikon ada ikan hiu dan buaya. Dan selain itu juga ada pakaian adat. Ini tuh pakaian adat yang di Jawa Timur namanya pakaian adat Gotmil.
Terus juga di Jawa Timur itu ada salah satu masjid yang namanya itu Tionghoa, dan di Jawa Timur juga ada batik khas batik. Contohnya itu ada batik Tuban sama batik Merak, dan di Jawa Timur juga ada makanan khas Jawa Timur, yaitu ada soto Lamongan, ada sate Madura, ada pecel lele, dan bakso Malang. Dan di sini juga ada karapan sapi yang khas Madura. Ya semuanya. Jadi kami di sini ingin mendefinisikan kenapa kami ada gambar-gambar di begini. Sebelumnya saya Muhammad Rajib Azim. Saya Muhammad Atta Safwan. Jadi yang pertama di sini ada kantong semar. Kenapa kami memilih kantong semar? Karena kantong semar ini memiliki keunikannya sendiri, yaitu dia mempunyai kelicinan pada ujungnya ini yang berwarna kuning ini, sehingga para serangga yang terperangkap di sini tidak mudah keluar. Yang kedua di sini ada rumah adat. Di sini kita pakai rumah adat Tambi. Di sini memiliki keunikan rumah Tambi ini atapnya bisa dijadikan dinding juga. Lalu di sini ada burung maleo. Kenapa kita pilih burung maleo? Karena burung maleo itu juga bagus ya, asal dari Sulawesi Tengah, dan dia punya keunikan. Keunikannya apa? Jadi saat burung maleo ini meletas, dia tuh udah bisa terbang. Jadi gak perlu nunggu gede lagi. Lalu ada pakaian adatnya, namanya ini pakaian koje ya. Iya, Kojenya asalnya dari Sulawesi Tengah juga.